Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina qurrata ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tahirin mabad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Luqman libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilallah. Qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Yang saya muliakan segenap para pejabat Samsat Jakarta Barat, yang saya hormati para tokoh, para bapak-bapak haji, para jamaah, dan juga seluruh karyawan-karyawati Samsat Jakarta Barat. Mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dalam barokah, dan juga dalam kehidupannya menjadi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama bersyukur kita Allah berikan nikmat kesehatan yang luar biasa kepada kita semua sehingga pelaksanaan ibadah zuhur dan kajian zuhur insyaallah berjalan lancar dan Allah ridhoi, berikan tambahan ilmu kita. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'a, sebagai visi misi kita sebagai Allah ingin nambah ilmu dan ilmu. Al ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, cahaya Allah enggak akan diberi kepada hamba-hambanya yang bermaksiat. Karenanya kesempatan dalam majelis yang sangat terhormat ini kita niati tolabul ilmi, itu yang penting. Kenapa Pak Ustadz? Yarfa'illahu alladziina amanu minkum, itu syaratnya adalah utul ilma darajat. Orang akan diangkat derajatnya di sisi Allah itu sebuah kepastian kalau dia memiliki iman dan ilmu pengetahuan. Jangan mimpi diangkat derajat kalau dia tidak beriman dan tidak punya ilmu pengetahuan. Dan kita tidak boleh sombong bahwa sekalipun sudah S2, S3, kapasitas kita masing-masing sesuai dengan profesi. Kalau saya ustadz, ya saya harus ahli agama saya. Nggak mungkin saya akan bisa nyuntik atau betulin sebuah bangunan yang roboh. Bangunan bertingkat saya bikin kalkulasi, ini nanti semen sekian, anggaran sekian bikin RAB. Namanya ustadz bikin RAB bangunan. Kira-kira hancur apa hancur itu? Jadi kita ini sesuai profesi, Pak. Kul ya'malu ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ada sabila. Bahkan di ayat lain itu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Padahal dikit ilmu kita ini. Ilmu yang dikasih Allah ini kita kelihatan udah pinter, udah doktor, udah profesor. Wah, dikit ya. Profesor ini ahli di bidangnya kan, Pak. Kalau dia ekonomi, ahli profesor ekonomi. Ya kan? Kalau dia ahli teknik bangunan, teknik. Kalau dia penguasaan yang birokrasi dia kuasai. Kalau dia politikus, memang dia skillnya cakep banget dia kalau bermain politik. Nah saya yang orang yang nggak paham politik, ngomong politik yang nggak ngerti, yang nggak jelas urusannya. Kan begitu, Pak? Karena orang ngomong terus sesuai dengan profesi. Nah bagi kita, saudara, di mana kita dari kecil didik spesifik ini agama, kemudian di pondok pesantren, kuliah S1-nya jelas di agama, S2 dan nah itu boleh dikasih kapasitas untuk memberikan motivasi, kajian-kajian keislaman, khutbah, dakwah dan lain sebagainya. Gak mungkin juga orang-orang yang arsitek, ekonom, politikus ingin bicara agama, kecuali memang dia ditambah ilmu pondok pesantren. Nah, ini penting. Karenanya surat Al-Mujadalah surat 58 ayat 11 itu jelas. Yang bakal diangkat derajat si Allah itu tadi amanu ama utul ilma. Karenanya kita peningkatan iman takwa kita lanjutkan terus. Biasanya tiap mimbar Jumat itu di sini nih, taqwa itu kan.
Itu supaya kita meningkat ketakwaan kita kepada Allah. Nah, kajian zuhur yang diinisiasi oleh bapak-bapak pimpinan kita di Dispenda, di Samsat ini menurut saya luar biasa. Seharusnya kementerian lain ngikut nyontoh ini, kajian-kajian zuhur, sehingga apa? Pegawainya, tamunya, masyarakat yang ada di perkantoran kita minimal Allahumma Rabbi zidna ilman, tambah ilmu, itu yang penting. Bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, salam kita sampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita hari ini adalah terkait dengan bagaimana kita belajar teori pendidikan melalui Luqmanul Hakim. Saudara, Luqmanul Hakim ini sebenarnya beliau ini bukan nabi, bukan juga rasul, bahkan seorang budak, ya kan? Badannya hitam, tetapi diberikan kesempatan, ya kan? Kemuliaan oleh Allah, bahkan namanya diangkat di dalam Al-Quran menjadi surat ke-31, surat Luqman. Nah, berarti kan orang hebat, nabi enggak, ya kan? Malaikat bukan, tapi dikasih nama surat Al-Luqman gitu kan. Enggak ada alnya, Luqman. Namanya surat ke-31. Kalau surat 30-nya kan Arum, 29 Al-Ankabut, apalah kan yang gitu-gitu ya. 33 Al-Ahzab, 34 Saba, 35 Fatir. Apalagi itu Pak urutannya, minimal tahu urutannya dulu. Syukul hafal Quran. Pak Ustadz susah aku ngapal Quran. Umur saya udah tua nih. Nah, ini belajar. Luqman Hakim itu adanya di Sudan kalau sekarang. Nah, beliau ini nasihatnya luar biasa kepada anak-anaknya. Nah, saking begitu maka dimuliakan dalam surat Luqman ayat 12 itu jelas. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Itu ayat 12-nya itu, Pak. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Sudah diberikan oleh Allah, ya kan, kepada Luqmanul Hakim al-hikmah. Nah, ini hikmah ini luar biasa nih, Pak. Hikmah itu lebih tinggi dari sebuah ilmu sebenarnya. Orang yang berilmu belum tentu dia memiliki hikmah. Maka bapak-bapak ini kan kalau kemana-mana yang cari ya Pak, cari ilmu hikmah. Ya Bapak ya, carinya ilmu hikmah. Pada orang-orang ulama khusus minta wiridan, minta amalan, cari ilmu hikmah. Bapak ngalor ngidul ke Selama ini minta air aqua, mbak aqua, dikasih bacaan doa ilmu hikmah. Ya Pak ya, kita lagi stres, pikiran kacau, berantem lulu sama bini, datang ke kiai kasih air putih, bacain doa, diminum, fresh, nyari ilmu hikmah. Nah, hikmah ini lebih tinggi dari ilmu. Banyak orang pinter tapi nggak punya hikmah. Maka orang yang hikmah itu pilihan Allah itu, Pak. Boleh jadi dia kuliahnya nggak tinggi ya, tapi dikasih hikmah. Maka hikmah itu sebuah pemahaman yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya. Kalau ilmu mungkin standarnya biasa. Kadang udah doktor juga, Allah nggak ngasih hikmah, ya orang paham-paham juga itu sama agama. Bahkan satu hadis itu jelas, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nggak ngelihat S1 S2 lagi tuh. Man siapa orang yuridillahu sing dikendaki sapa man Allahu Allah yufaqihu fiddin, maka diberikan paham di agama. Yufaqihu fiddin itu bagian dari hikmah. Ada yang belajar manasik nggak jelas-jelas. Saya kok nggak bisa-bisa Pak Ustadz. Ada itu praktek manasik. Belajar ilmu waris, cara ngitung kalau meninggal ini berapa itu, wah ilmu mat lagi. Karena ilmunya matematika atau mati-matian. Angel itu Pak. Ini ilmu agama cabang ilmu faraid. Itu salah satu ilmu matematika dalam hukum agama. Bagaimana cara membagi harta warisan. Kalau duitnya 5 miliar harta dari almarhum, sing meninggal ibunya, bapak enek, anaknya ada, berapa itu bagiannya? Itu ada rumus-rumusnya. Bagaimana kalau anak cewek sama cowok bagiannya gedean mana? Itu ilmu warisan itu. Walau Ustadz lo angel bener, pokoknya udah bagi rata aja Ustadz. Nah itu hukum al-adah muhakamah yang ada di negara kita ini, di masyarakat kita, karena dia pusing nggak bisa bagi warisan. Ada duit 5 miliar, anaknya 5, dibagi semiliar. Ya kalau itu birido ya
Nah, Indonesia kan yang penting wasyawirhum, musyawarah, redho sama redho, nggak pada berantem, selesai. Yang repot ini kalau pas dibagi dia nggak redho, kemudian lapor ke pengadilan agama, pakai fatwa waris. Dari fatwa waris itu dihitung lagi, bisa-bisa itu kalau cewek yang komplain, cewek misalnya dapatnya hanya 0,5 miliar, cowoknya 1 miliar. Padahal memang benar lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk laki-laki itu bagiannya 2 kali lipat dari cewek. Jadi bapak-bapak yang cowok nih enak nih. Nanti nyampe rumah ketemu adik-adiknya yang cewek-cewek, nanti kalau warisan gedean saya dapat. Itu memang begitu ayatnya. Ilah kecuali ketika ayah ibunya masih ada, kontrakan ada 15, anaknya 5. Ya berarti bagiannya 3 pintu dihadiahin, hibah namanya sama bapaknya. Tong, lu 3 pintu, kamu neng 3 kali 5 kan 15 pintu. Bapaknya udah bagi habis sebelum meninggal. Itu beda lagi, bukan warisan. Itu hibah. Nah, kalau orang tua sudah memikirkan daripada nanti setelah saya meninggal dunia, kemudian anak saya pada ribut mikirin warisan, maka saya bikin itu bagi 3. Tapi ada orang tua juga yang bijak. Anakku kalian 5 orang, saya pergiin haji semua. Bapak jual 5 pintu, kalian semua berangkat haji. Sama mantu, berarti kan suami istri berangkat tuh. Alhamdulillah, mertua yang cakep ini berangkatin haji, gaspol. Berangkatlah dia haji, sisa 10 pintu. Nah 10 pintu, anaknya 5. Bagaimana cara bagi? Sebelum beliau meninggal dunia, tetap namanya hibah. Tapi ketika sudah meninggal dunia, pembagiannya namanya sudah pakai ilmu warisan, ilmu faraid. Kalau nggak bisa ya ngaji. Di mana? Ada sekarang malah sistem udah canggih. Cara menghitung warisan sudah ada sistemnya. Di zaman sekarang ada sistem dulu, Pak. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke Luqmanul Hakim, sekalipun budak sahaya, orangnya hitam tapi soleh, ahli ibadah, ahli sholat cara waktu itu. Bukan sholat cara Nabi Muhammad, karena beliau kan di periode bukan periodenya Nabi Muhammad. Nah itu beliau mendidik anaknya ada beberapa konsep. Nah ini konsep ini mungkin bisa kita contoh. Yang pertama mendidik anak mengenal tauhid. Tadi bahasa Quran adalah ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kalian musyrik pada Allah. Allah itu satu, Allah itu esa, jangan diduain, jangan ditigain, jangan diempatin, jangan dilimain. Bagaimana menanamkan tauhid kita kepada Allah, kepada anak-anak kita ini PR, Pak. Kalau kita semua udah bertauhid, kalau anak kita titipkan pondok pesantren, dia diajarin tauhid. Bagaimana mengesahkan Allah? Apakah kalau orang sudah berbuat musyrik bisa diampuni, Pak Ustaz? Nah, ini nanti ada lagi tuh ayatnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Jangan sampai anak-anak kita musyrik. Nah, kita doakan engkong-engkong kita, kakek, nenek kita yang sudah pada meninggal dunia, tapi beliau dalam kondisi musyrik alias tidak berislam, tidak bersyahadat, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji. Kita hanya bisa ngedoain itu, Bapak. Nyampekah doa kita husnuzon, nyampe aja udah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum ila hadratin Nabi, udah tret para sahabat Rasul tabi-tabi, khususan ila arwahi, sebut nama bapak ibu engkong-engkongnya. Al-Fatihah, nyampe aja udah. Minimal pas dikirimin Fatihah, ketika almarhum lagi digebukin sama malaikat, selesai. Artinya kan nggak jadi digebukin kalau lagi disiksa itu. Tapi kalau kita jarang baca Yasin, nggak mau ngirimin doa dengan mereka, nah ini perkara yang berbeda. Yang sampai kita harus rajin, karena hak mereka adalah untuk diistighfari, untuk dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soal urusan diampuni atau tidak, ya hak prerogatif Allah. Begitu kira-kira. Karenanya menanamkan tauhid ini penting. Dalam satu hadis, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan la ilaha illallah. Maka jangan benci sama orang yang tahlil, Pak. Kalau orang nggak suka tahlil, berarti kan nggak suka la ilaha illallah. Padahal tahlil itu kan halala yuhalilu tahlilan la ilaha illallah. Lah orang kita mati, mau presiden, mau menteri, mau apa, paling kita jabatan kerucuk-kerucuk begini, Pak. Sama aja nanti. Ishadu anna hadzal mayit khair.
saksikan ini orang khair atau enggak. Oh enggak khair dia mah, dia enggak sholat, enggak khair dia, enggak pernah zakat, enggak khair dia, enggak pernah traktir gua. Oh khair Pak, itu tiap hari ngasih kopi sama saya. Khair ukurannya kopi. Khair Pak, karena dia biasa azan. Alhamdulillah. Khair Pak, biasa sholawatan di masjid saya. Khair Pak, dia setiap ketemu saya salaman. Jadi khair itu bagaimana ihsan itu dinilai orang. Apa yang dikatakan orang itu baik, Allah ridho aja biasanya. Kalau menurut masyarakat, oh ini orang baik Pak Ustaz. Ketika sudah bilang ini khair 3 kali khair, apa? Ishadu anadul khair, maka wajabat lahul jannah, masuk surga. Terakhir apa? Pak Polisi langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Giliran gitu aja lu pengen ditahlilin. Dari kemarin dia membantai orang yang tahlilan. Jangan Pak, ora usah ikut-ikutan yang begitu Pak. Wah aku seneng tahlilan Ustaz. Soal tahlil barengan, soal sendirian, soal pakai berkat, nggak pakai berkat, nggak ada masalah. Ada berkatnya tahlilannya makin semangat. Orang yang berkatnya tahlilannya lemes. Jangan juga dah. Yang enak lagi tahlil depannya ada kopi kiai ditambah rokok katanya. Ini masyarakat kita ini, bangsa ini luar biasa Pak. Dan jangan dibilang itu Hinduisme. Orang tuh Ustaz 7 hari, 3 hari, 40 hari, 50 hari, 100 hari. Bil barokah wal karomah. Itulah dulu perjuangannya para sunan-sunan di dalam berdakwah melalui zikir. Kalau neng Jawa kan Pak, main judi. Masa orang meninggal 3 hari lek-lekan ya. Oh, lek-lekan. Oh boy kok lek-lekan. Lek-lekan ya nggak mau tidur ya. Kasihan katanya tuan rumahnya, ahli warisnya ditemenin lek-lekan. Tapi mainnya judi, gaple sama remi. Ceplak. Pakai duit juga. Naudzubillah. Dirubah sama para sunan wali songo Indonesia yang luar biasa itu. Al-Fatihah untuk wali songo. Yang hobi ziarah, bacain Fatihah beliau. Loh kenapa Kiai kok kita harus ke makam Nabi ziarah? Nah ini yang nggak ngerti. Kalau kita ini belum pernah ketemu Nabi tapi kita pengen ziarah Nabi. Kita juga belum pernah ketemu Syekh Sunan Ampel tapi kita datang di situ, masya Allah. Itu Pak auranya tuh radius 500 meter, 1000 lah kira. Bil barokah wal karomah. Langsung pedagang lancar, yang soto, yang ini, yang dagang mas-masan, dagang baju, kaos Ampel, Sunan, nah kan, misalnya di Ampel, belum yang di Cirebon, belum yang Banten, kan gitu Pak. Itu meninggalnya saja masih rahmatan lil alamin, masih bermanfaat untuk sekian alam. Nah kalau kita ini apa? Ilmu ngajinya masih berapa? Maka jangan mudah kita mujadalah kemudian menyalahkan orang lain. Jangan, naudzubillah. Yang kedua, berbakti dan berbuat baik pada orang tua ini wajib nih Pak. Jadi kata beliau tadi, wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wa hanan ala wani wa bisalu fi amaili anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Itu Luqman tuh Pak. Nasihatnya Luqman kepada anaknya supaya berbakti tong. Ente dulu dari kecil sekolah ora bisa apa-apa, saya sekolahin. Sampai SMA dapat kerjaan, duit banyak, jangan lupa sama orang tua. Sampai S1 kita jadi begini, duit banyak, nggak punya mobil jadi punya mobil, rumah udah cakep banget, bini cantik, alhamdulillah. Ajak tuh bini datang ke orang tua kita, ngapain? Yang bawa pakai mangga 2 kilo, apel semangka. Kalau nggak mau beli buah ya mentahnya kita kasih sama orang tua. Dia nggak bisa berobat, kita obatin, mama, bapak. Ayo ke klinik, berapapun biaya klinik kita yang bayarin. Anaknya kita kawinin, kita tidurin tiap hari. Masa kita mertua nggak mau berbagi gitu loh Pak? Kan sama itu, mertua itu orang tua kita kan. Yang penting mertuanya juga baik, sayang sama kita. Maka ketika kita jadi mertua, hakikatnya kita orang tua, sayangilah mantu kita. Makanya kalau jadi mertua juga jangan mentang-mentang mertua juga gitu. Punya akhlak. Yang tua nyayangi yang muda takzim hormat kepada orang tua. Itulah hukum Islam, wabil walidaini ihsana. Ketika Rasulullah ditanya kenapa harus bilang ummuka summa abuka, itu kan itu. Maknanya adalah birrul walidain.
Birrul walidain itu berbakti kepada orang tua. Nah, mendidiknya gini, Bapak sekalian, untuk kita ini PR. Nah, barangkali kita sendiri, kalau kita kan kalau bahasa orang kerennya, kita udah jadi orang, Pak Ustaz. Saya udah rajin ibadah, saya udah umroh, saya udah haji berkali-kali, alhamdulillah dah. Bagaimana anak kita? Kita udah PNS, Ustaz, saya udah punya gaji, saya bakal pensiun, Ustaz. Bagaimana anak-anak kita? Jadi sesungguhnya yang dipikirkan kita adalah regenerasi itu. Enggak, Ustaz, saya udah kuliahkan mereka, saya udah pesantren, terserah mau jadi apa aja. Bukan terserah begitu juga, tapi dibimbing bagaimana anak kita minimal nyontoh kita. Memang tidak semua anak kita bisa PNS, tidak satu-satunya rezeki itu dari PNS. Banyak juga yang wira swasta, pengusaha maupun non PNS, tapi yang sukses-sukses juga. Dan ukuran sukses bukan hanya semata materi, tapi bagaimana sukses fid dini wad dunya wal akhirah, seperti doa kita Rabbana atina ila akhirah ayat itu. Bapak sekalian yang saya muliakan, yang ketiga, mengajarkan bersyukur dan selalu optimis. Aniskurli wali walidaika ilayyal masir. Supaya kita bersyukur kepada Allah, anak-anak kita tetap dia punya rasa syukur yang tinggi kepada Allah. Syukurnya apa? Anak-anak mau sembahyang, mau sholat, ya kan, mau ke masjid, mau baca Quran, tapi dikasih contoh kita gitu, Pak. Anak-anak kan melihat kita, Pak. Ya, bapak aja nggak ke masjid, nggak sholat jamaah, ngapain saya sholat? Maka ketika perintah tong sholat masjid, kita udah pakai baju, Pak, udah sarungan, udah rapi, peci. Memang anak-anak kita susah juga kan, kadang-kadang dikasih contoh masih nggak mau. Nah itu ada strategi, Bu. Memang bapak mau pukulin gitu, udah nggak zaman juga kita mukulin bocah. Dipukul takutnya ngelawan ya, Pak. Jangan dipukul juga. Ya bunayya, aqimis sholat. Anakku sayang sholat. Nah subuh, subuh. Kita cipret air dikit, sebenarnya kita nggak tega. Tapi kita itu kalau mau anak kita biar disiksa api neraka, kita biarin dia tidur. Kasihan, Pak, dia baru tidur, nggak usah dibangunin sholat subuhnya. Salah itu kasihannya, Pak. Bangunin tapi pelan-pelan. Apa, Pak, saya masih ngantuk. Oke, berusahalah bangun. Andai dia tidak sholat jamaah di musola masjid, minimal dia tetap menjalankan sholat subuhnya. Itu kewajiban, Pak. Mungkin mulut kita kalau bahasa Betawinya kayak sampai berbusa, Ustaz, saya ngingetin sholat. Ya bunayya aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf, supaya amar ma'ruf, ajarin dia. Nah, itu boleh, ini nggak boleh. Itu temenmu ajak sholat, temenmu. Ketika ada pengemis, anak kita kasih goceng. Kamu aja yang ngasih tuh si pengemis itu kamu yang ngasih. Ini namanya ngajarin anak langsung. Ketika kita baca Quran, dia ikut Quran. Ketika kita baca Yasin, anak kita ikut Yasin. Ketika kita hadir takziah, anak kita dampingi takziah. Itu dalam teori pendidikan disebut pendidikan penyertaan. Bagaimana supaya dia ngikutin cara kita. Kita maulid Nabi, dia ikut. Kita baca Quran, dia ngikut gitu, Pak. Kita sedekah, dia ikut sedekah. Kita kerja bakti bangun masjid, dia ngikut. Itu namanya pendidikan penyertaan. Itu juga yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan selalu optimis. Bapak bilang sama dia, nah, boleh jadi kamu nggak bisa kayak Bapak, tapi kamu optimis, nah. Tantangan 10 tahun lagi, tantanganmu lebih hebat dari Bapak. Bapak aja sekarang kalau dites CAT, sekarang kan musim CAT nih, Pak. Non PNS mau ini tes CAT, mau berangkat apa di tesnya CAT. Kalau dulu waktu CPNS kita dites CAT nggak lulus kali gitu. Kalau sekarang diulang lagi gitu CAT-nya, nggak lulus jadi PNS. Sama itu, Pak. Karenanya alimu auladakum ghairu ma'ulimtum. Ajarkanlah anak-anak kita itu yang dulu kita nggak belajar. Nah sekarang memang teknologi sudah fardu ain. Wajib anak-anak kita itu menguasai teknologi. Nggak menguasai teknologi nggak bisa CAT, nggak bisa laptop, nggak bisa paparan. Tugas kamu, nah kalau bapak megaptek, bapak wis dadi wong. Kalau kita gaptek, kalau kita kan udah jadi orang kalau bahasa Jawanya. Tapi anak-anak kita nggak boleh gaptek. Yang tua aja masih belajar kita, bagaimana nih entry data, bagaimana ini sistem. Kita yang tua aja masih ikro, talum belajar. Nah, itu masing-masing punya kemampuan, ya kan? Qimisalah wa bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Anak-anak juga diajari supaya nahi mungkar. Itu dalam catatan saya yang tadi saya sampaikan. Yang terakhir adalah anak-anak diajari, walaupun kamu nanti sukses,
sudah S2, sudah S3, nak jangan sombong. Di Quran disebut wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tetap enggak boleh sombong siapapun kita. Nah, ini termasuk yang ini nyuwun sewu. Ini kan hari kemenangan. Pengumuman se-Indonesia udahlah. Mungkin yang pro ini udahlah Pak. Tetap pesan saya di berbagai masjid. Kebetulan saya dai Kamtibmas Polda. Saya sampaikan jaga ketertiban, jaga persatuan. Nggak usah berantem gara-gara beda coblosan. Wong coblosan ini memang dicoblos nggak dicoblos juga 5 tahun sekali kita nyoblos. Siapapun yang jadi kita dukung. Itulah perintah Allah. Di Allah, di Rasul, ulil amri minkum. Siapa ulil amri? Beliau yang kepilih. Kenapa dia kepilih Pak Ustadz? Yang kepilih itu ya udah diridhoi Allah. Masih nggak percaya kalau itu diridhoi Allah ya? Daun aja nggak akan bisa jatuh tuh daun kalau nggak ridho Allah. Tidak akan ada kecelakaan kalau bukan seizin Allah. Kan begitu Pak. Apalagi memimpin bangsa negara, memimpin gubernur, memimpin wali kota. Ya sudahlah, masing-masing kan Allahnya sama itu Pak. Yang ini zikir biar jadi gubernur maksudnya Pak. Sama-sama zikirnya, sama-sama bergurunya. Kata Kiai Sidik, sama-sama Qur'annya sama, hadisnya sama. Wiridannya sama, Allahumma malikal mulki tu'til mulka. Yang tu'til mulka mantasanya jatuhnya nomor sekian. Nah kita ridho aja. Lah kalau orang Islam sukanya protes, lah kalau protesnya ke siapa? Ke Allah gitu. Gak bisa. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Memang ini jadi pemimpin. Nah tugas kita mensukseskan DKI ini terutama daerah khusus Jakarta supaya tentram, aman, damai, nggak usah berantem, nggak usah golok-golokan. Nanti siapa yang ditetapkan KPU itulah yang terbaik. Persoalan dua putaran dan lain sebagainya sudah kita ikutin aja. Dan juga Tangerang Selatan yang kemarin, Banten seperti itu. Ada juga yang di luar skenario. Pak Ustadz sebenarnya prediksi saya. Prediksi itu apa? Prediksi itu planning manusia. Manusia punya rencana, Allah punya rencana. Kalau bahasa anak-anak pesantren itu apa? Anak urid, saya pengen Pak Ustadz. Wa anta turid, inti juga pengen. Wallah yaf'alu ma yurid. Tapi Allah yang punya urusan menentukan segala-galanya. Karena kita serahkan kepada Allah, tidak boleh sombong. Apapun profesi kita, saling menghargai, saling menghormati. Dan memang setiap profesi itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ayat yang saya sampaikan, pasti suatu saat kita akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keimanan makin tinggi, akhlak diperbaharui, kemudian tawadhu makin baik. Insyaallah perjalanan kehidupan kita, anak-anak kita akan menggapai bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat di kajian zuhur kali ini. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada retorika, penyampaian, materi dan sebagainya tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.